Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Fana, NPM 2415007. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan webinar yang berjudul Proses Manufaktur Modern Inovatif, Efisien, dan Implementasi pada tanggal 8 Juni 2025 yang dimoderatorkan oleh Kak Salma Salsabila dan narasumber Bapak Han Victor Sitepu dan dosen pengampu Dwi Indra Prestia. Ini adalah tugas pengantar akuntansi niaga dan manufaktur dengan dosen pengampu Bu Dwi Saraswati, SPD MSI. Dalam webinar ini yang pertama kali dibahas yaitu adalah organisasi dan tujuan. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Organisasi membutuhkan 6 sumber daya manusia. Yang pertama material, mesin, metode, menit, dan uang untuk mencapai tujuan mereka. Modal manusia atau manusia sumber daya penting yang harus terus ditingkatkan melalui pendidikan formal dan informal atau menghasilkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua ada material, yaitu bahan ekspresi kemakmuran yang dilimpahkan kepada bangsa ini. Yang ketiga ada mesin, pengganti tenaga kerja alternatif untuk meningkatkan produksi atau efisiensi di tempat kerja. Yang keempat ada mesin dengan ilmu pengetahuan yang harus terus dieksplorasi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang kelima ada menit, satuan ukuran untuk memproduktivitas sumber daya lainnya, terutama untuk modal manusia dan mesin. Yang keenam ada uang, sumber daya yang berasal dari pasar uang dan pasar modal. Contohnya yaitu seperti pasar uang, yaitu bank datang dengan trade off biaya bunga. Yang kedua contoh pasar modal adalah pemilik atau investor dengan trade off tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Nah, selanjutnya ada pusat pendapatan dan beban atau pusat biaya. Jika manajemen suatu pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab atas keluaran keuangan pusat tersebut, dalam hal ini pendapatan tidak bertanggung jawab atas pengeluaran produk atau layanan yang dijual pusat tersebut, maka pusat tersebut menjadi pusat pendapatan. Lalu jika sistem kontrol mengukur biaya atau pengeluaran yang dikeluarkannya, tetapi tidak mengukur outputnya dalam bentuk pendapatan, maka pusat tersebut menjadi pusat biaya atau pusat beban. Lalu masuk ke studi kasus perusahaan manufaktur. Dalam kasus ini, produksi diperlakukan sebagai pusat biaya karena pengukuran dan evaluasi kinerja manajer produksi diukur dengan analisis varian antara biaya produksi yang dianggarkan versus biaya produksi aktual. Lalu di sisi lain, departemen pemasaran umumnya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Oleh karena itu, kinerja diperlakukan berdasarkan pencapaian pendapatan yang ditargetkan. Yang terakhir, umum dan administrasi diperlakukan sebagai pusat biaya. Lalu masuk ke tindakan non-moneter. Dalam semua bentuk pusat pertanggungjawaban, tindakan non-moneter juga penting. Hampir semua pusat pertanggungjawaban memiliki tujuan non-finansial yang signifikan seperti kualitas produk atau layanan, waktu siklus, kepuasan klien, dan moral staff. Aspek non-moneter ini mungkin lebih penting daripada indikator moneter. Misalnya yang pertama manajemen berdasarkan sasaran, yang kedua sistem balance scorecard, yang ketiga 17 pembangunan berkelanjutan, yang keempat 3 garis bawah akuntansi, yang kelima tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang keenam biaya pengabaian. Yang terakhir ada keunggulan komparatif dan kompetitif. Penting untuk mempertimbangkan keunggulan komparatif organisasi saat menetapkan tujuan. Keunggulan komparatif merupakan suatu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada suatu bangsa, bisnis, organisasi, atau individu. Untuk memperoleh keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif harus dikelola dengan baik dan efisien. Oleh karena itu, organisasi harus mempertimbangkan cara mengubah keunggulan komparatifnya menjadi keunggulan kompetitif. Sekian dari kesimpulan webinar yang telah saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.